Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Arifin dengan NIM 41622111005. Saya dari Prodi Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi untuk pemenuhan tugas besar kedua saya dari matkul Bahasa Indonesia tentang pengajaran bahasa Indonesia di lembaga pendidikan internasional. Ya, langsung saja yang pertama yang akan saya jelaskan di sini, yaitu tentang latar belakang terjadinya pengajaran bahasa Indonesia di lembaga internasional. Yaitu pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya di sini adalah manusia memerlukan komunikasi dan saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, kehidupan manusia tidak akan terlepas dari komunikasi atau interaksi sosial yang melibatkan penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan, sebagai simbol dari komunikasi tersebut. Di negara Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia juga telah diajarkan dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah ke atas. Masyarakat Indonesia juga diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kesehariannya agar bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa utama bagi masyarakat. Selain itu juga sebagai salah satu cara untuk melestarikan bahasa Indonesia di tingkat nasional itu sendiri. Ya, kemudian untuk Kementerian Luar Negeri juga mengatakan bahwa Wikipedia berbahasa Indonesia saat ini telah menempati peringkat 25 dari total 250 Wikipedia berbahasa asing di seluruh penjuru dunia dan menempati peringkat 3 di tingkat Asia setelah Jepang dan Mandarin. Perkembangan yang ada ini tentu saja tidak lepas dengan keberagaman dan keunikan dari negara Indonesia. Keberagaman negara yang bervariasi akan adat istiadat, suku, budaya, bahasa, dan wisatawannya juga menarik pelajar asing untuk mempelajari bahasa Indonesianya. Dengan alasan mereka bisa memahami dan menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia melalui pemahaman akan bahasa Indonesia. Ya, selanjutnya juga di sini saya akan menjelaskan 4 hal penting, yaitu ada apa itu program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, kemudian bagaimana program studi bahasa Indonesia di universitas luar negeri. Yang ketiga, mengapa pelajar asing menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa yang menarik. Dan yang keempat, apa manfaat yang diberikan dengan mempelajari bahasa Indonesia bagi pelajar asing. Ya, nomor satu yang akan saya bahas adalah tentang bahasa Indonesia bagi penutur asing atau disingkat BIPA. Program BIPA adalah salah satu program yang diciptakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau BPPB yang telah tertuang dalam PP nomor 24 tahun 2009. Program ini adalah sebuah kurikulum pembelajaran yang bisa diterapkan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kurikulum ini adalah sebuah fondasi dari institusi pendidikan. Oleh karena itu, peran kurikulum juga sama pentingnya dengan peran guru dan fasilitas. Selanjutnya, program BIPA ini telah menunjukkan peningkatan yang pesat dan tercatat 219 lembaga di 48 negara telah menerapkan dan melaksanakan program BIPA. Dengan adanya program ini mampu memberikan pedoman bagi pengajar dalam membuat dan menyusun materi pembelajaran sehingga memberikan gambaran yang jelas akan tujuan yang ingin dicapai, bahan, dan program pembelajaran, serta kegiatan dari pembelajaran secara keseluruhan. Dalam pembelajaran BIPA, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dengan tujuan pelajar BIPA mampu untuk mengetahui dan memahami bahasa Indonesia sehingga pelajar bisa mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan jelas, baik, dan benar. Ya, untuk poin yang kedua yang akan saya bahas adalah program studi bahasa Indonesia di Universitas Luar Negeri. Dan yang pertama adalah Universitas Yale di Amerika Serikat. Universitas ini adalah universitas yang didirikan sejak tahun 1701 di New Haven, Amerika Serikat. Studi bahasa Indonesia di universitas ini di bawah naungan Studi Asia Tenggara atau Southeast Asia Studies yang didirikan pada tahun 1940. Bapak pendirinya adalah Bapak Raymond Kennedy, seorang sosiologi dan antropolog, dan studi ini adalah studi yang pertama di Yale. Pada waktu itu, Studi Asia Tenggara menawarkan beberapa pengajar bahasa daerah, dan pada tahun selanjutnya, di tahun 1948, Profesor Isidore Dayen di Universitas Yale memelopori pengajaran bahasa Melayu
atau bahasa Indonesia sebagai bagian dari interdisipliner studi Asia Tenggara yang baru didirikan. Kemudian yang kedua dari Universitas Hankook di Korea Selatan. Universitas Hankook berada di negara Korea Selatan dan menjadi universitas yang ternama di negara itu. Studi bahasa Indonesia di universitas ini di bawah Fakultas Studi Asing Universitas Hankook atau Hankook University of Foreign Studies atau disingkat dengan HUFS. Selanjutnya untuk perjalanan hadirnya studi bahasa Indonesia dalam universitas ini melalui sejarah yang panjang. Awal mulanya karena hubungan kerjasama antar negara Indonesia dengan Korea, hingga akhirnya studi bahasa Indonesia diresmikan sebagai program studi di Universitas Hankook itu sendiri. Dan kemudian studi kajian bahasa Indonesia juga termasuk bagian dari jurusan Melayu Indonesia yang resmi didirikan pada tahun 1963 dan menerima mahasiswa baru pada tahun 1964. Selanjutnya untuk yang ketiga dari Universitas Naresuan di Thailand. Universitas ini terletak di Phitsanulok, Thailand. Awalnya universitas ini bernama Sekolah Tinggi Pendidikan Cabang Phitsanulok yang didirikan pada tahun 1967 dan pada tahun 1974 berubah tingkatan menjadi Universitas Naresuan, dan program studi bahasa Indonesia ini termasuk dalam jurusan Bahasa Timur atau Eastern Language Department. Studi bahasa Indonesia di universitas ini dijalani dengan dua program, yaitu program bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau Indonesia Foreign Language dan program BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kemudian yang keempat adalah Universitas Tokyo yang ada di Jepang. Universitas ini berada di Jepang dan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai program studi dalam universitasnya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia juga mengakui Universitas Tokyo sebagai lembaga pendidikan yang menjalankan program BIPA. Studi bahasa Indonesia di universitas ini di bawah naungan School of Language and Cultures yang fokusnya terhadap pengajaran bahasa Indonesia dalam cakupannya preposisi dan grammar. Kemudian poin yang ketiga yang akan saya bahas adalah daya tarik bahasa Indonesia bagi pelajar asing. Apa itu alasan pelajar asing ingin mempelajari bahasa Indonesia? Di sini ada 3 alasan, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipelajari. Bahasa Indonesia juga berbeda dengan bahasa Mandarin, Korea, Thailand, dan bahasa lainnya yang memerlukan aksara. Dalam bahasa Indonesia tidak ada unsur aksara sehingga belajar 11 asing yang hanya perlu untuk mempelajari kosakata, pelafalan, nada, dan struktur bahasa Indonesia. Yang kedua adalah pelajar asing beranggapan bahwa mempelajari bahasa Indonesia sebagai aktivitas yang menarik. Mempelajari bahasa Indonesia akan memberikan pengalaman menarik yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain dan meningkatkan produktivitas belajar. Dan alasan yang ketiga adalah belajar asing merasa bahwa penggunaan bahasa Indonesia menunjukkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang ramah. Kebanyakan dari masyarakat Indonesia mengutamakan unsur tata krama dan sopan santun dalam berbicara kepada masyarakat. Dalam bahasa pergaulan pun masih dilibatkan unsur kesopanan untuk menunjukkan rasa saling menghargai dalam masyarakat. Ya, selanjutnya untuk poin yang keempat yang akan saya bahas adalah manfaat mempelajari bahasa Indonesia bagi pelajar asing. Yang pertama adalah untuk meningkatkan bakat, keterampilan, dan kreativitas. Yang kedua adalah untuk mengenal lebih dalam mengenai budaya dan adat istiadat negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah untuk memudahkan untuk berkomunikasi dengan teman yang ada di Indonesia. Yang keempat ada saran untuk memperluas koneksi, yang artinya adalah untuk mempelajari bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk bertemu, mengenal, dan berkomunikasi dengan orang-orang Indonesia secara luas. Dan itu nantinya akan menambah lingkup pertemanan dan koneksi. Dan yang kelima adalah memudahkan untuk mendapat pekerjaan di Indonesia, yang artinya nanti akan memudahkan kita yang belajar untuk mendapat pekerjaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya ambil adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri. Seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, bahasa Indonesia telah melalui perkembangan yang begitu pesat. Melalui perkembangan ini, sekitar 52 negara telah menjadi bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran atau program studi di lembaga pendidikan internasional. Fokus dari makalah ini memberikan pengetahuan dan informasi mengenai program studi yang ada di universitas asing atau negeri,
mengapa pelajar asing tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia, dan manfaat mempelajari bahasa Indonesia sebagai penggunaan bahasa. Dan upaya untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ini tidak terlepas dari ciri khas negara Indonesia yang kaya akan adat istiadat, budaya, suku, wisata, dan bahasa. Ini alasan yang mampu menarik pelajar asing untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Dan oleh karena itu, sebagai masyarakat asli Indonesia, kita harus bisa merasakan perasaan bangga terhadap bahasa Indonesia karena bisa dikenal secara luas dan berupaya untuk merawat bahasa kita dengan menggunakan bahasa kehidupan kita dalam sehari-hari. Dan selanjutnya ada saran dari penulis atau dari saya pribadi, yaitu masih panjang langkah untuk memperluas bahasa Indonesia hingga dikenal ke seluruh negara. Penulis berharap bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional meskipun secara bertahap, tetapi pasti akan tercapai. Oleh karena itu, kita harus mendukung dan memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sehingga bisa dikenal secara internasional dengan cara mengembangkan, merawat, dan melestarikannya bersama-sama sehingga nantinya bahasa Indonesia masuk dalam daftar bahasa internasional sesuai dengan target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ya, dan selanjutnya berikut adalah referensi yang bisa saya share kepada rekan-rekan dari materi yang telah saya tadi bahas. Ya, selesai sudah yang bisa saya sampaikan atau saya share di dalam video ini. Saya sangat berterima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila saya ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.